Suatu saat Nabi Muhammad SAW terlelap sendirian di bawah pohon. Daksur, seorang penunggang kuda yang sangat memusuhi Nabi, datang menghampiri. Terganggu oleh suara berisik, Rasulullah membuka kedua matanya dan melihat sebilah pedang mengkilap terayun-ayun tepat di atas kepala beliau. "Siapa yang akan melindungimu sekarang?" bentak Daksur kasar dan mengejek. "Allah," jawab Nabi tenang dan penuh percaya diri. Daksur tersentak oleh jawaban Nabi yang sangat tenang. Tubuhnya bergetar hingga membuat pedangnya lepas dari tangan. Nabi pun bangkit, lalu memungut pedang itu seraya bertanya, "Siapa yang akan melindungimu sekarang?" "Tidak ada," jawab kesatria musyrik itu. "Ada," kata Nabi. "Allah juga yang akan melindungimu. Ambil kembali pedangmu dan pergi dari sini." Sang kesatria yang keheranan itu beranjak pergi. Namun belum berselang lama, ia melangkah kembali ke arah Nabi dan menyatakan masuk Islam. Di awal Islam, para pengikut Nabi seringkali menerima siksaan lantaran meninggalkan kepercayaan pagan warisan moyang mereka. Salah seorang yang terkenal paling kejam menyiksa kaum muslimin adalah Umar bin Khattab. Postur tubuhnya tinggi dan kuat. Ia terkenal sangat pemberani. Umar tidak lain adalah teror bagi siapapun yang mengenalnya. Tapi penyiksaan terbukti tidak mampu menggoyahkan iman kaum muslimin. Para pemeluk baru terus bertambah jumlahnya. Perkembangan ini kian membuat Umar geram. Karenanya, ia bermaksud untuk menyingkirkan Nabi Muhammad dengan tangannya sendiri. Dengan pedang terhunus, Umar berjalan menuju Bukit Sofa yang saat itu merupakan tempat tinggal Rasulullah. Di tengah perjalanan ke Safa, ia berpapasan dengan Naim. Lelaki ini dengan kasar menyarankan agar sebelum membunuh orang lain, lebih baik Umar mengurus adiknya, Fatimah, dan suaminya, Sayyid yang telah memeluk Islam. Terkoyak harga diri Umar. Demi mendengar berita itu, dengan amarah memuncak, ia bergegas menuju ke rumah adik perempuannya. Saat itu, Fatimah sedang membaca Al-Quran. Melihat kedatangan Umar dengan wajah merah padam, ia cepat-cepat menyembunyikan lembaran yang ia baca. Namun Umar telah mendengar beberapa ayat dari luar rumah dan menanyakan apa yang baru saja dibaca adiknya. Dengan gemetar, Fatimah menjawab, "Aku tidak membaca apapun." Sayyid kemudian datang menghampiri. Umar membentak, "Berdebah! Kalian berdua telah mengingkari kepercayaan nenek moyang kalian. Sekarang rasakan akibatnya." Selesai berkata demikian, Umar memukul Sayyid bertubi-tubi. Fatimah berusaha untuk menolong suaminya. Namun ia juga terkena pukulan Umar sehingga darahnya mengucur deras. Fatimah semakin bertambah putus asa dan dengan tegas ia menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan agama barunya meski Umar membunuhnya. Umar tersentak mendengar pernyataan saudara perempuannya itu. Kemarahannya mulai mereda saat melihat darah yang mengucur dari luka adiknya. Ia menghampiri adiknya dan memintanya untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran untuknya. Fatimah mengambil lembaran-lembaran Al-Quran lalu menyerahkannya ke tangan Umar. Segera setelah itu, mata Umar tertuju pada ayat, "Segala sesuatu yang ada di bumi dan langit bertasbih memuji Allah, Zat yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui." Keindahan gaya bahasa, irama yang merdu, dan pengaruh yang mendalam dari ayat tersebut menggerakkan kesadarannya. Saat ia sampai pada ayat, "Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya." Secara tidak sadar Umar berseru, "Sungguh aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Dengan pedang yang masih terhunus di tangan dan dengan darah adiknya yang menodai tubuh, Umar bergegas menuju ke tempat Rasulullah. Saat itu Rasulullah tengah berada dalam majelis bersama dengan beberapa sahabat. Umar bergegas mempercepat langkah. Kedatangan Umar dengan pedang terhunus membuat sebagian sahabat merasa ketakutan. Tetapi Rasulullah dengan tenang menyapa Umar. "Ada apa Umar? Apa yang bisa aku bantu?" "Wahai Rasulullah, terimalah aku. Aku datang untuk memeluk Islam," jawab Umar. "Allahu Akbar," seru Rasulullah mendengar pernyataan Umar. Seluruh yang hadir di majelis itu pun turut berseru, "Allahu Akbar."
Bukit Sofa gemuruh oleh suara takbir, dan semenjak peristiwa itu, lahirlah peki Allahu Akbar sebagai pernyataan kegembiraan. Peki ini mempertahankan, memberi semangat, dan memberi inspirasi bagi jutaan kaum muslimin pada masa-masa sulit ataupun juga penindasan, kapan dan di tempat manapun. Mula-mula orang sembunyi-sembunyi untuk masuk Islam, karena bila hal itu dilakukan secara terbuka, hampir pasti hanya akan mengundang dari orang-orang kafir. Saat jumlah kaum muslimin mencapai 39 orang, Abu Bakar minta izin pada Nabi untuk berdakwah secara terbuka. Mulanya Nabi tidak setuju, namun akhirnya beliau tidak mampu lagi menolak antusiasme dari Abu Bakar. Diikuti beberapa orang sahabat, Nabi pergi menuju Ka'bah. Abu Bakar memulai khotbah. Inilah khotbah pertama dalam sejarah Islam. Hari itu Hamzah memeluk Islam. Selang 3 hari kemudian disusul Umar. Sebaliknya, kaum kafir menyambut khotbah dengan penyiksaan atas kaum muslim. Abu Bakar adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi di Mekah. Sukunya termasuk suku yang disegani. Meskipun demikian, tanpa ampun ia dipukuli oleh orang kafir. Seluruh tubuhnya berlumuran darah hingga nyaris tidak bisa dikenali lagi. Ia benar-benar tidak sadarkan diri. Untuk melenyapkan cahaya Islam, kaum kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun sebelum mengambil langkah lebih jauh, mereka menemui pelindungnya, yaitu Abu Thalib. Kepada Abu Thalib mereka katakan, "Keponakan Anda mencaci-caci sesembahan dan agama kami, menyebut kami orang-orang jahil. Dia juga bilang bila nenek moyang kami adalah orang-orang sesat. Sekarang hukum dia, atau biar kami yang melakukan. Kami tidak bisa bersabar lagi menghadapinya." Abu Thalib menyadari situasi gawat yang dihadapinya. Kemudian ia memanggil Nabi Muhammad dan menceritakan semua yang dikatakan oleh para pembesar Quraisy. Ia berkata, "Jagalah dirimu dan diriku, dan jangan membebani dengan sesuatu yang melebihi kemampuanku." Dengan tenang dan teguh hati, Muhammad menjawab, "Walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku berpaling dari risalah yang kubawa, aku tidak akan berhenti sampai Allah mengantarkanku pada kejayaan Islam atau aku binasa karenanya." Tersentuh oleh nada tinggi dari jawaban keponakan tersayangnya, Abu Thalib menjawab, "Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Demi Tuhan pemelihara Ka'bah, aku tidak akan menyerahkanmu pada mereka." Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam. Hari demi hari ia mendapat banyak pengikut baru. Tekanan kaum Quraisy terhadap beliau terbukti tidak mampu membendung arus agama baru yang dibawanya. Kini bahkan orang-orang asing di luar Mekah banyak yang memeluk Islam. Keadaan ini membuat gusar kaum kafir Quraisy. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana melakukan propaganda yang efektif bagi orang-orang di luar Mekah agar mereka tidak masuk Islam. Salah seorang berdiri dan berkata, "Kita bisa mengatakan kepada orang-orang asing bahwa Muhammad tidak lebih dari tukang ramal." Walid bin Mughirah berkata dengan nada protes, "Orang tidak akan mempercayai pendapat ini, karena aku sering menemui banyak tukang ramal, namun ucapan dan nasihat Muhammad tidak mirip sama sekali dengan mereka." Orang kedua menimpali, "Kalau begitu, kita bilang saja pada mereka, bila Muhammad itu gila." Lagi-lagi Walid membantah, "Ini pun tidak akan bisa meyakinkan orang." Orang ketiga mengajukan usul, "Kita bilang bahwa Muhammad itu sekadar penyair." Walid kembali menyanggah, "Aku sangat menguasai dunia syair, tetapi ucapan Muhammad tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan syair." Orang keempat berkata, "Dia itu tukang sihir." Walid menimpali lagi, "Keluhuran budi pekertinya, keagungan dakwahnya, dan etika berpakaian Muhammad tidak pernah terlihat pada seorang penyihir pun." Orang kelima menanyakan kepada Walid tentang pendapatnya, lalu ia menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana mengurangi citra Muhammad di mata orang lain. Ucapannya sangat murni, sangat indah, dan memikat, sehingga bisa memisahkan anak dari orang tuanya, orang tua dengan anaknya, istri dari suaminya, bahkan sesama saudara." Demi menghentikan dakwah Nabi, para pembesar Quraisy mengutus Utbah, seorang pembesar suku yang kaya raya, untuk menemui Muhammad. Setelah bertemu Nabi,
Ia pun berkata, "Wahai keponakanku, jika engkau menginginkan harta benda dengan dakwahmu itu, maka katakan saja, dan kami akan memberikan harta apapun yang engkau minta. Jika engkau menginginkan kedudukan, kami akan memberimu kedudukan yang terhormat di antara kami. Jika engkau ingin menjadi raja kami pun akan mengangkatmu menjadi raja. Jika engkau menghendaki perempuan cantik molek, pilihlah gadis yang menurutmu paling cantik di antara warga Quraisy." Nabi menjawab, "Aku tidak menginginkan apapun dari yang engkau tawarkan. Aku mendapat risalah samawi, dan aku harus menyampaikannya pada kalian." Kemudian Nabi membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Utbah. Terpengaruh oleh keindahan dan keagungan Al-Quran, Utbah kembali menemui para pembesar Quraisy yang mengutusnya, dan dia berkata, "Aku baru saja mendengar kalimat Muhammad, bukan syair, bukan pula sihir atau ramalan. Aku menyarankan kalian agar membiarkannya." Para pembesar Quraisy sangat kecewa, dan mereka pun mengumpat dan berkomentar bahwa rupanya Utbah malah terkena sihir Muhammad. Salah seorang dari Yaman bernama Zamat, suatu ketika mengunjungi kota Mekah. Sesampainya di Mekah, ia meyakinkan beberapa tokoh Quraisy bila dirinya mampu melenyapkan roh jahat yang bersemayam dalam diri Muhammad. Tentu saja ini membuat pembesar Quraisy dibuat gembira, karena mereka menganggap bahwa kekuatan kata-kata Muhammad tidak lain karena beliau dibantu oleh jin yang bersemayam dalam diri beliau. Zamat pun pergi menemui Nabi dan mengungkapkan keinginannya untuk mengobati beliau. Setelah mendengar penjelasan Zamat, Nabi menjawab, "Dengarkan perkataanku dulu." Kemudian Nabi membacakan beberapa ayat Al-Quran. Zamat merasa gemetar dan meminta Muhammad agar mengulangi beberapa ayat Al-Quran. Pada saat Nabi membacakan untuk yang ketiga kali, perubahan Zamat benar-benar sempurna dan penuh kerelaan ia berseru, "Aku pernah mendengar mantra para juru ramal dan ahli sihir. Juga aku telah mendengar para penyair membaca puisi. Namun perkataan Muhammad tidak mirip sama sekali. Kata-katanya lebih menyerupai suara dari kedalaman yang tak terperikan." Penyair kondang Tufail bin Amar yang juga ketua suku Aus yang terkenal bijak berkunjung ke Mekah. Para pembesar suku di Mekah pun pergi menyambutnya di gerbang kota. Buru-buru para pembesar Mekah berpesan kepada Tufail untuk tidak menemui Nabi, karena ucapan beliau telah menyebabkan kekacauan hebat dan menyebarkan kejahatan di kawasan Mekah. Mendengar pesan itu, Tufail berusaha menghindar dari Muhammad. Dimanapun ada kemungkinan bertemu dengan beliau, Tufail selalu menghindari dengan memalingkan mata dan menutup telinga. Suatu hari, Nabi tengah sholat di depan Ka'bah, dan samar-samar Tufail mendengar beberapa perkataan Muhammad. Kata-kata yang penuh inspirasi menembus relung hatinya. Penyair itu pun mengikuti Muhammad sampai ke rumahnya dan memintanya untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Nabi pun memenuhi permintaan itu. Karena tertarik dengan ayat-ayat yang dibacakan, Tufail akhirnya memeluk Islam. Perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Islam di awal kenabiannya selalu mendapatkan tantangan dan juga pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW tetap teguh, dan para sahabat pun selalu mendampingi perjuangan beliau untuk menegakkan Islam.